Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar bersama nih mengenai struktur, jenis, serta fungsi dari RNA. Teman-teman udah pada tahu apa itu RNA? Jadi, RNA adalah singkatan dari ribonucleic acid, yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. RNA atau asam ribosanukleat merupakan salah satu 3 makromolekul utama bersama dengan protein dan DNA yang memiliki fungsi penting dalam segala bentuk kehidupan. RNA mempunyai peran sebagai pembawa bahan genetik serta memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Di dalam suatu genetika, RNA menjadi suatu perantara antara informasi yang dibawa DNA serta ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Lalu selanjutnya yakni struktur RNA. Asam ribonukleat adalah asam nukleat berantai tunggal yang tersusun atas monomer-monomer nukleotida dengan gula ribosa. RNA merupakan polimer yang disebut polinukleotida. Nah, setiap nukleotida tersusun atas 3 bagian, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Basa nitrogen pada RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Urutan basa-basa nitrogen tersebut dapat mengkode informasi genetik. Adenin dan guanin masuk dalam golongan purin, dan sitosin urasil masuk dalam golongan pirimidin. Jenis-jenis RNA. Yang pertama ada mRNA atau disebut juga dengan RNA duta. Nah, mRNA ini dibentuk oleh DNA melalui transkripsi, yang fungsinya nanti membawa kode genetik atau kodon dari inti ke ribosom. RNA duta merupakan RNA terpanjang yang berbentuk pita tunggal. Fungsi mRNA adalah sebagai bola cetakan pembentuk polinukleotida atau protein. Lalu yang kedua yakni tRNA. tRNA terletak di sitoplasma, berfungsi membawa asam amino ke ribosom. Disebut sebagai rantai antikodon. tRNA merupakan RNA terpendek dan berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA. Fungsi lainnya adalah membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Bagian tRNA yang dapat berhubungan dengan kodon yang dibawa oleh mRNA disebut antikodon. tRNA adalah tempat molekul 75 yang mengusung asam amino. tRNA diperkirakan memiliki struktur tersier umum yang berdasarkan pada analisis difraksi sinar X ditampilkan. Lalu yang ketiga yakni rRNA. rRNA terdapat di ribosom berfungsi sebagai penyelaras atau adaptor ataupun mesin perakit polipeptida. rRNA merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. Strukturnya berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan fleksibel. rRNA diduga mempunyai fungsi menyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein. Adapun fungsi dari RNA. Fungsi atau peranan RNA diantaranya yaitu yang pertama, sebagai penyimpanan informasi. Lalu yang kedua, sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik karena berlaku untuk organisme hidup. Lalu yang ketiga yakni sebagai molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetik. Oke, sekian penjelasan dari struktur, jenis, dan juga fungsi dari RNA. Semoga membantu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang namanya sintesis protein. Nah, apa sih sintesis protein ini?
Jadi, sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA menjadi sumber materi genetik pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. Sintesis protein dikenal dengan istilah dogma sentral, yaitu rangkaian proses molekul DNA menjadi RNA, kemudian RNA menjadi protein. Proses sintesis protein dimulai ketika ikatan hidrogen DNA hasil replikasi dipecah atau diputus oleh enzim RNA polimerase. Kemudian, rantai DNA tersebut dikode oleh mRNA. Sintesis protein terjadi melalui dua tahap, yaitu transkripsi, kemudian dilanjutkan dengan translasi. Namun, kali ini kita akan membahas tentang translasi. Translasi ini adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Terdapat 3 tahapan dalam proses translasi. Yang pertama yakni inisiasi. Inisiasi dimulai ketika ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Lalu, kodon inisiasi tersebut adalah UAG. Kodon UAG nanti memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian, tRNA atau transfer RNA antikodon UAC yang akan membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC memberikan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Tahapan yang kedua yakni elongasi atau pemanjangan. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin. Asam amino pertama segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA. rRNA atau ribosomal RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Nah, tahapan yang terakhir yakni terminasi atau pengakhiran. Pada tahapan ini proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA, contohnya UAG, AUG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida.